Ya, selamat malam Mbak Audrey dan juga selamat malam kepada teman-teman Smart Listener dimanapun Anda berada. Oke, kabar baik ya Mas ya? Kabar baik, tapi bawahnya cerita mengenai judi online jadi nggak baik. Betul, karena pemberitaan-pemberitaan akhir-akhir ini gitu ya. Ya. eh Jujur aku sendiri mengalami keresahan yang cukup besar gitu ya. Kenapa sih kok banyak orang yang tertarik gitu ya untuk ya spend banyak uang dan akhirnya melakukan judi online, padahal kan memang kerugiannya sudah dirasakan gitu ya mungkin untuk banyak orang, tapi candunya mungkin sulit atau seperti apa nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita bahas dulu Mas kondisi Hmm. pasar malam hari ini gitu. Kira-kira seperti Ya, apa Mas? Silakan. hari ini dan 1 minggu lah ya, karena Yes. kan kita 1 minggu nih nggak ketemu. Jadi yang pertama kalau dari indeks harga saham gabungan itu hari ini mengalami penguatan 0,81% dan penguatan ini berlangsung selama 1 minggu. Jadi dari Mhm. terakhir kita ketemu sampai dengan hari ini kita mulai mengalami penguatan dari level 7.129 sampai dengan ke level 7.356. Artinya adalah dalam 1 minggu ini kita telah mengalami kenaikan 3,19%. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya pergerakannya ini cenderung flat naik. Jadi Oke. tiga kali membentuk pola seperti itu gitu ya. Apakah akan berlanjut selama minggu depan ini juga belum bisa kita pastikan, namun selalu dengan kondisi hukum yang sama. Mhm. Artinya ketika sejauh itu pasar naik, maka mungkin akan ada rehat sejenak ataupun yang disebut technical correction lah, Oke. aksi profit gitu ya. Jadi itulah yang kita bisa lihat dari indeks harga saham gabungan. Sedangkan kalau kita lihat dari mata uang ya, kalau Mhm. kita perhatikan mata uang US dollar, Indonesian rupiah, sebenarnya kita bagus. Sebenarnya kita mulai meninggalkan level 16.000 Oke. ya. Jadi penurunan itu berlangsung selama 1 minggu. Mhm. Di awalnya kita berada di level 16.165 untuk kurs tengah. Kita sekarang sudah di 15.830 dan pada hari ini adalah level terendahnya. Mhm. Hal yang baik karena artinya kita menguat atau memang tone daripada US dollar sendiri mulai melemah seperti Yes. itu. Nah, kita coba bergeser sedikit dari pergerakan emas dunia ya. Kita menggunakan XAU US dollar ya dengan sudut pandang US dollar per troy ounce. Kita dalam fase yang sama sebenarnya dalam 1 hari ini kita terkoreksi untuk emasnya, tapi dalam 1 minggu cenderung menguat. Mhm. Jadi emas dunia itu dari level 2.431 dia bergerak sempat mencapai level 2.473 per US dollar per troy ounce dan akhirnya pada hari ini pada kisaran level 2.465. Oke. Jadi kita melihat di sini ada pelemahan dari sudut pandang US dollar. Lalu juga kita melihat bahwa di sini ada penguatan rupiah dan Mhm. juga penguatan dari emas juga. Jadi Yes. boleh kita bilang di sini banyak orang yang mengambil posisi aman terkait dengan kondisi global. Mhm. Tapi dari Indonesia sendiri ini kita dalam posisi yang juga menguat karena dari luar negerinya juga dalam posisi yang sedikit melemah seperti itu. Oke. Oke, oke. Ini dia ya small listeners kondisi pasar 1 minggu ke belakang dan juga hari ini. Tapi Ya. di luar itu kita akan membicarakan tentang judi online. Nah ini mungkin menjadi perbincangan menarik ya. Jarang-jarang nih Market Insight nyentil judi online. Nanti kita akan cari tahu juga sebenarnya dampaknya ke pasar, ke market, apakah ada ya Mas Ryan. Tapi kita mungkin mulai dari fenomena judi online ini sebenarnya startnya tahun kapan sih, atau justru memang sudah ada tapi besarnya gitu ya? Ya di tahun-tahun ini, Mas Ryan silakan. Wah, saya sendiri nggak terlalu ngikutin secara langsung ya Hmm. terkait dengan judi online ini. Tapi saya yakin lah marketnya sudah ada dari waktu yang lebih lama daripada ketika kita mendengar cerita ini begitu ramai di masyarakat, Ya, menurut saya. oke. Ya, tapi saya sendiri melihatnya begini, bahwa kondisi yang namanya judi online ini adalah menarik untuk kita bicarakan karena Mhm. memang di market pada hari ini kayak gitu Yes. dan masih dalam proses yang panjang. Saya rasa akan menjadi sesuatu yang panjang karena sifatnya online ya. Mhm. Lalu hal yang perlu kita perhatikan juga dari sudut pandang pengaturan keuangan di sini. Karena kan Oke. kita melihat bahwa ternyata dampaknya itu adalah bisa menarik ya, di-highlight kepada orang yang tidak memiliki uang atau orang yang memang dalam keadaan tidak mampu. Yes. Ya, di sini kan sesuatu yang menarik kalau tidak mampu uangnya dari mana? Mhm. Atau dimampu-mampuin? Atau ternyata lebih repot lagi dia pinjam uang untuk melakukan judi. Wah, Ya, ini kan lebih kacau lagi. ya ekstrim. Mhm. Nah, jadi kalau saya mau meng-highlight poin seperti ini, saya menyamaratakan dengan dua
dua hal lainnya yang kita bisa samakan dengan kondisi judi online sebenarnya. Mhm. Menurut saya, yang pertama itu adalah prostitusi. Oke. Ya, jelas sama-sama kita ketahui negatif ya, Mhm. ditentang juga. Nah, Ya. kalau yang kedua itu sebenarnya adalah yang namanya ini ada money game. Mhm. Ya, money game kan sesuatu yang sempat rame gitu ya, Ya. dan ya sempat ada berbagai macam money game itu kan bisa menjelma menjadi berbagai macam di Indonesia. Kita lihat sebelumnya adalah robot forex. Mhm. Dulu sebelumnya ada arisan berantai gitu Yes. kan. Tapi ya bottomnya adalah Ponzi atau ya Mhm. money game, arisan berantai Ya, seperti ya, itu. ya. Nah, jadi tiga ini sebenarnya ya ada dua yang perlu kita perhatikan di sini. Satu adalah yang menggagasnya Mhm. sehingga adanya judi online dan tentunya adanya prostitusi dan juga tentunya adanya dari money game. Yang Oke. kedua adalah target marketnya, orang yang melakukan. Kan Mhm. di sini ada dua gitu. Nah, sekarang kan kita dalam posisi sebenarnya mau quote unquote mau memerangi nih. Yes. Pemerintah memerangi apa? Memerangi dalam sudut pandang aturan, memerangi dalam sudut pandang penggagasnya. Mhm. Tapi kan kita dari sudut pandang diri kita sebagai orang yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita juga. Hal seperti ini sudah ada dalam kondisi yang lama dong. Pasti Yes. kita pasti tahu lah. Mhm. Money game tiap tahun pasti ada. Ya. Prostitusi udah jangan ditanya lagi. Betul. Lebih lama lagi, ya kan? Aha. Ya, ini perjudian. Gitu. Nah, yang lucu ini kan melihat dari sudut pandang judi sendiri gitu ya. Mhm. Dulunya namanya judi konvensional berubah menjadi judi 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 online. online. Kalau dulu namanya adalah prostitusi, sekarang berubah jadi booking online ya, BO, Ya, BO kan. PO. Ya kan? Aha. Kenapa gua ahli banget omongan gituan ya? Tunggu, kita tahan dulu Mas Ryan biar Mas terus bertanya-tanya ya. Sekarang sudah semuanya beralih ke online, bahkan yang konvensional dulu ya semuanya beralih gitu ya, karena mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Mungkin kita lanjut lagi nih ke pakarnya online ya Mas Ryan. Eh, Kenapa nih kok akhirnya tiba-tiba semuanya bertransformasi gitu ya ke arah online dan jadi makin marak karena online tersebut? Silakan Mas Ryan. Ya, ya itulah apa ya, pedang bermata dua dalam apapun di kehidupan kita. Hal yang Mhm. positifnya online itu mempercepat suatu hal yang positif dan juga mempercepat sesuatu yang negatif juga. Oke. Dan sesuatu yang dipercepat dengan online ini akan menyasar ke tempat yang lebih parah sebenarnya. Hmm. Gini, gampangnya begini. Contoh ya, kalau kita bicara mengenai judi gitu ya Oke. kan kita tahu ada namanya kasino gitu. Ya. Nah, secara otomatis kan untuk kita bisa nyampe ke kasino ada perlu waktu untuk pergi ya. Lalu pun juga nyampe sana mungkin juga akan ditahan kalau tidak cukup umur. Mhm. Ya nggak mungkin lah kita pergi ke Singapura, ke Marina, ataupun kita pergi ke Genting sana bawa umur 15 tahun, 14 tahun ditanya paspornya. Ya Ya. kan, muka si baby face gitu. Orang saya pergi ke Genting aja beberapa kali sama istri saya itu Mhm. nggak masuk, ditahan suruh lihat paspor. Oke. Nah, saya kelihatan masih muda, kelihatan. Ini Oke. GR aja gitu ya. Lah, Heeh. itu ada filternya di sana. Lah, Oke. sekarang di dalam dunia online ini kan yang sangat berbahaya. Bener Mhm, kan? Jadi mhm. sebenarnya gardanya itu adalah bahaya online itu adalah menyasar kepada market yang lebih luas dan lebih tidak tepat sasaran dan menjadi korban gitu kan di sini. Oke, ya. Ya, nah jadi di sini tuh memang sesuatu yang perlu kita sebagai orang yang hari ini ada di hal yang sifatnya serba online-onlinean ya, ini menjadi pesan untuk kita bisa memfilter kepada orang di sekitar kita. Mhm. Kita kan mungkin hanya bisa menjaga ya sesuatu yang ada di sekitar kita dan diri kita sendiri. Betul. Orang di sekitar kita pun juga belum tentu nurut kan, kita akan bilangin. Bener Mhm. kan? Iya. Nah, tapi lebih daripada itu menurut saya, karena ini sudah begitu meluas baik hal positif dan negatif akibat online ini sendiri, itu lebih kepada kesadaran diri sendiri terkait dengan apa. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa sebenarnya dasar kenapa sih orang itu mau melakukan judi lah boleh dibilang. Mhm. Ya, Yes. karena gambling itu banyak bagi orang itu yang dengan sudut pandang satu hanya untuk senang-senang saja, Mhm. ya kan? Yang kedua, memang dia itu sebenarnya karena tidak memiliki kemampuan lain. Oke. Atau yang ketiga, memang dia memiliki profesi untuk berjudi. Oke, iya. Ini kenapa saya dapat ini karena saya belajar dari orang-orang yang memang dia menyatakan bahwa saya gambling for living loh. Saya sampai kaget gitu. Oh ya, kamu bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang living. Wow, saya trading for living, saya tahu, saya merasakan. Yes. Investing for living, get the passive income. Yes, saya merasakan. Mhm. Tapi gambling for living, oh oke.
Menarik. Oke, Mhm. berarti ada satu yang berprofesi. Kita pinggirin yang kayak begini berarti punya skill, Mhm. kan. Ya. Yang kedua dia memang untung-untungan. Nah, orang untung-untungan ini berarti kan siapa tahu saya yang menang. Oke, laki ya. Pertama ini Mhm. loh yang menjadi target pasar yang paling berbahaya dan paling menyakitkan sebenarnya. Mhm. Nah, ini kenapa? Karena kesadarannya kurang. Ya. Ya, kalau yang untuk senang-senang saya nggak tahu. Yang paling repot senang-senang, awas jadi ketagihan. Yes, candu. Mhm. Iya, candu ini kan sesuatu yang mengerikan sekali gitu ya. Ya, kita tadi awal dengan coba-coba berakhir dengan gila habis-habisan. Yes. Nah, ini kan berarti tidak memiliki sebuah pola pertahanan diri yang baik. Ya kan? Nah, Mhm. jadi kalau saya mau coba highlight yang poin kedua ini, bicara mengenai orang yang datang ke sini, memang kenapa dia itu bisa terlibat dalam judi online dan menjadi pemain judi online. Sebenarnya ada unsur yang namanya dia sadar bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, itu dia itu tidak tahu bagaimana caranya. Mhm. Tapi disajikan sesuatu yang begitu lebay. Ya kan, saya kan lihat ya beberapa itu apa di poster-poster yang ada ya. Kayak kita pasti kena lah satu atau dua kali kita lewat di dalam apa buka sesuatu website tanpa sengaja tiba-tiba ada masuk satu dua kali itu ada. Bahkan yang iklan-iklan yang sudah muncul dalam iklan-iklan aplikasi walaupun begitu hebatnya si Play Store dan Google itu satu atau dua molos juga loh. Yes. Nah, itu kan begitu begitu memudahkan dan begitu menyenangkan kan. Pasti menang dan lain sebagainya. Dimulai dengan hanya coba-coba atau senang gitu kan. Dan lama-lama orang akan mulai dengan lebih serius. Nah, di sini dia mulai tidak sadar bahwa dengan coba-cobanya itu, dia tidak sadar bahwa sebenarnya di dalam online itu lebih banyak yang apa namanya? Bisa jadi lebih banyak dimanipulasi atau diatur, bener nggak? Ya, setting ya. Iya kan? Karena kan semua ini kan sifatnya adalah coding sebenarnya. Oke. Kalau kita misalnya yang pakai skill, contoh ya, kita Mhm. bicara um, banyak orang yang tidak tahu bahwa bridge permainan bridge itu perlu skill Oke. dan itu bukan part of judi ya. Kalau dia mau judi boleh aja silakan ya Mhm. tinggal duit ya jadi berjudi dah gitu ya. Tapi bridge itu kan sebenarnya suatu permainan kartu yang memang memang benar-benar penuh dengan strategi dan nggak gampang. Ya. Gitu. Tapi kan ada orang-orang yang memang mungkin melakukan lebih banyak kepada keberuntungan saja. Contoh Mhm. slot. Oke. Ya, slot itu kan yang paling umum itu yang saya tahu itu kan bentuknya yang gambar angka 7, tak 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 7 gitu kan. Mhm. Nah, kalau kita lihat yang konvensional gitu mungkin kan itu lebih 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 sulit mungkin Yes. lebih ya. Meskipun Ya. tidak tertutup kemungkinan aja, Mhm. nggak tertutup kemungkinan Oke. gitu. Tapi kalau yang di online, lah kan Mhm. angka yang keluar berapa itu kan banyak Ya, manipulasinya. tuh Berarti ya. dapat kita pastikan sebenarnya kita itu ketika ke sana nggak mungkin dapat keuntungan di sana. Mhm. Iya kan? Ya. Dan jangan kita jauh-jauh sebenarnya. Karena masalah utama juga di sekitar kita banyak yang permainan-permainan yang mirip judi ada di sekitar kita. Oke. Yang permainan yang untung-untungan ada di sekitar kita. Mhm. Menurut pendapat saya loh ya. Ya. Satu, misalnya kita pergi nih ke tempat-tempat mainan game. Mhm. Kan banyak dong yang ada di mall-mall kan. Betul. Nah, itu banyak mesin-mesinnya yang juga sebenarnya kalau kita pergi ke kasino, mesin-mesin itu juga ada. Mhm. Bedanya setelah di kasino itu munculnya adalah koin balik koin. Di Oke. sini koin baliknya tiket. Yes. Ah, ya. Nah, tanpa sadar, anak-anak kita ini kan jadi terpelajar Ya. akibat mesin mesin Mesinnya. yang mirip dengan bukan mirip orang sama persis Mhm. bedanya kalau di sana keluar koin balik koin, ini koin keluar tiket. Yes. Nah, ini anak-anak kita sudah mulai terbiasa untuk hal itu. Mhm. Bagaimana ceritanya? Oke. Nah, apa kita menyikapinya? Nah, ini adalah mesin judi. Anaknya kan juga bingung ya. Mhm. Seperti itu kan. Jadi banyak hal yang menjadi awareness buat kita lebih kepada si apa ya sebagai masyarakat di sekitar kita itu ya ada juga mesin-mesin begitu yang kelihatannya kok ya nggak ada bedanya keluarnya karena bukan duit maka tidak disebut judi. Mhm. Atau kita pakai mesin capit deh. Mesin capit itu kalau kita lihat di beberapa apa ya di ada pembuatnya gitu kan. Itu juga kita bisa melihat itu sebagai apa? Sebagai bisa diatur. Yes. Ada atur. Jadi berapa kali gitu kan. Mhm. Itu kan sebenarnya bagi orang yang datang tanpa tanpa mengetahui itu, dia kan berpikir bahwa dia untung-untunganlah nyapit atau pakai kemampuan biar nyapit biar bisa seperti itu kan. Yes. Nah jadi kan
kita tuh di dalam kehidupan sehari-hari kita itu mau berbicara apa nih dengan hal seperti ini yang disuguhkan di masyarakat, di online kita ketemu, di Mhm. tempat yang kita melihat, yang katanya ini bukan, akhirnya terjadi kebingungan juga. Bener nggak sih, Iya, Mbak betul Udin? betul. Iya. Nah, balik dari situ, maka sebenarnya ada dua. Mhm. Satu adalah memahami aspeknya kita berbicara mengenai pengaturan keuangan buat diri kita. Mhm. Loh, emang ukuran pengaturan keuangan sama tadi apa? Ada hubungannya. Yang kedua ini juga mampu berpikir dan mengerti yang namanya statistik. Ini penting dalam dua hal ini. Oke. Kenapa? Karena ternyata memang terbukti ada orang-orang yang melakukan tindakan gambling for living. Loh, kok bisa? Ya. Satu itu. Mhm. Yang kedua adalah yang memang just for fun. Lah yang ketiga yang paling repot di sini, siapa tahu saya akan suatu hari suatu saat karena memang saya tidak mungkin bisa mendapatkan uang 1 miliar Mhm. dengan saya jadi ngimpi saya mungkin bisa dapat 1 miliar. Orang-orang yang menjual mimpi itu. Mhm. Nah, terus bedanya apa dengan orang-orang yang menjual mimpi dengan money game itu? Oke. Nggak ada juga sama jual mimpi Mhm. juga, ya Yes. kan? Mhm. Nah ini adalah sesuatu yang ada yang kita mesti gelar nih di dalam kehidupan kita di sekitar kita nih adalah hal seperti ini. Ya, ya, ya. Oke, ini menjadi menarik gitu ya. Jadi terbuka juga ternyata kalau kita ngomongin tentang ya judi online, kita harus bisa melihat aspek keuangan dan juga mampu melihat statistik tadi ya. Karena mungkin itu yang menjadi daya tarik ya. Kalau misalnya aku juga nggak tahu Mas, katanya kan juga ketika orang main judi online gitu ya, pertama memang sengaja dimenangin, terus akhirnya kalah berturut-turut gitu ya. Itu yang mungkin diatur dan mungkinkah aspek psikologi juga ya yang dimainkan di sini sehingga menarik banyak orang untuk eh, spend more dalam judi online ini. Yang namanya saya menganggapnya seperti permainan. Mhm. Permainan itu kan ada unsur kecanduan ya, Oke. dan ada unsur membuat kita itu merasa harus lebih daripada orang lain dan juga ada unsur iya diatur kan seperti Mhm. itu. Di online itu kan menjadi semakin mungkin dilakukan dibandingkan di dunia offline kan. Ya. Ya artinya kita ngelawan ngelawan sesuatu yang emang udah dibuat kita itu seolah-olah gampang menang di awal dan habis itu dibikin sulit Mhm. dan bahkan tidak pernah menang mau disetor berapapun. Oke. Nah, hal seperti ini kan tidak kita ya, nah sebenarnya dalam keadaan kita sehat kita bisa menyadari dalam keadaan kita tidak sehat kita sudah terpengaruh dengan addicted ya. Mhm. Ya, ya inilah yang menjadi ruwetnya kan ada di situ. Yes. Oke, jadi ini challenge terbesar ya untuk teman-teman yang mungkin sudah terjerat seperti itu. Nanti kita akan cari tahu lagi sebenarnya apa-apa saja yang menjadi dampak karena Indonesia juga menjadi salah satu apa ya bisa dikatakan tempat judi online terbesar gitu ya. Padahal Oh markasnya iya, padahal markasnya katanya di daerah Kamboja dan lain sebagainya. Maksudnya di negara-negara yang justru lebih kecil dari Indonesia. Nanti kita akan pasti bahas juga nih Mas Ryan bersama juga smart listeners. Ini curhatan ya dari Pak Faisal yang ada di Banjarmasin katanya. halo Pak Selamat Faisal. malam Mas Ryan. Ya. Saya seorang pekerja dan juga melihat rekan-rekan saya banyak juga yang terjebak dengan hal ini. Padahal sebenarnya melihat hidupnya juga nggak terlalu banyak pemasukan gitu ya, tapi justru bisa berani spend angka yang besar gitu terhadap judi online ini. Dan memang benar setuju karena kalangan-kalangan bawah yang justru main judi online. Jadi saya cukup prihatin dan saya nggak berani nyoba, takutnya ada efek kecanduan. Terima kasih Mas Ryan sudah bahas hal ini katanya gitu ya. Ya. Dan satu lagi ini ada pertanyaan kali ini dari Yogyakarta dari Ibu Ismandarini. Selamat malam Mas Ryan, izin tanya sebenarnya judi online ini sudah cukup meresahkan ya khususnya di Indonesia bahkan juga satgas-satgas sudah diturunkan untuk memberantas hal ini. Sebenarnya apakah itu efektif atau tidak untuk memberantas atau justru yang harus diedukasi itu ya dari SDM-nya? Silakan Mas Ryan. Ya, saya lihat begini ya, jawabannya sederhana ya. Prostitusi bisa diberantas nggak? Kalau kita bicara money game, itu Mhm. kan ya, memang. Ya. Tapi prostitusi itu kan lebih terasa apa ya? Bukannya dibilang lebih terasa ada gitu ya. Mhm. Tapi ya seperti itu saja diberantasnya gimana gitu Yes. kan? Mhm.
Nah, jadi sebenarnya masalah itu muncul adalah karena ada si vendornya, Mhm. ada demand-nya kan. Yes. Masalah utamanya ada demand. Tadi waktu Mbak Audrey bilang bahwa kita ini adalah salah satu tempat judi online yang paling besar atau terbesar atau yang peringkat berapa lah di Mhm. dunia. Masuk akal, kenapa? Karena kita itu kan jumlah penduduknya 5 besar dunia. Banyak ya. Mhm. Jadi kan nggak mungkin misalnya Singapura bisa lebih besar Besar ya. jumlah populasi judi online-nya dibandingkan Indonesia, udah nggak mungkin. Mhm. Karena dari jumlah size penduduknya kita lebih banyak. Oke. Nah, kalau nyasarnya adalah yang uneducated, Mhm. ya jelas akan merepotnya adalah akan menjadi lebih banyak karena kita tahu bahwa pada saat ini kita juga punya masalah di bidang hal yang sifatnya pendidikan itu sendiri juga untuk membuat orang mengenyam bangku pendidikan yang Mhm. lebih tinggi lagi. Oke. Jadi pada akhirnya ya kalau ada yang melakukan dan ternyata dia itu mungkin memiliki pendidikan yang kurang lah boleh dibilang ya. Mhm. Ya salah satunya ya seperti yang tadi saya bilang bahwa ya karena adalah faktor kurangnya kemampuan. Oke. Kemampuan itu bukan dalam kemampuan dalam uangnya, tapi kemampuan juga dalam pendidikannya. Mhm. Ia tidak menyadari bahwa yang ada di online itu lebih banyak yang bisa dimanipulasi. Oke. Dan betul juga seperti tadi, Bapak kalau misalnya bilang, saya nggak mau nyoba, betul, ngapain nyoba gitu kan. Iya. Karena nyoba juga, ya kita juga nggak buat saya gitu ya, kalau lihat, saya sendiri kan orang yang suka belajar. Mhm. Saya juga waktu saya pergi, saya ketemu sama teman saya yang memang gambling for living. Saya bilang, Oke. coba, kenapa kamu melakukan ini? Ya. Loh, ada memang di kasino itu, ada yang lebih banyak kemampuannya, Mhm. lebih kecil hoki-hokiannya. Oke. Tapi mentalnya masih kuat. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukan sesuatu itu kan perlu mental. Iya benar, bisnis juga perlu mental. Saya bilang, iya Betul. betul. Tadi saya singgung ya di awal ya, Mhm. bicara mengenai pengetahuan gitu kan. Ada yang memang lebih besar segi skill, lebih Oke. kecil hoki-hokiannya. Iya. Tapi ada ya namanya perjudian yang lebih gede hoki-hokiannya dan nggak ada skillnya. Betul. Kayak yang membuat hari ini rame, saya sih nggak tahu sebenarnya yang ada dalam Iya. si fitur-fitur judi online itu isinya ada permainan apa, jujur nggak tahu. Tapi dalam Mhm. bayangan saya pasti adalah sesuatu yang mudah, yang lebih nggak pakai kemampuan, Oke. tapi yang lebih banyak ngabisin duit. Mhm. Nah, yang udah nggak punya duit, dia udah kecanduan, dia pinjem lah pakai fitur-fitur yang hari ini gampang di sekitarnya. Jadi sudah Yes. nol, miskin, minus Mhm. pula. Mhm. Nah, Iya. ini kan sesuatu yang harus kita kasih tahu. Dalam keadaan apapun, Mhm. kamu tuh tidak mungkin bisa menang di sini. Kenapa? Ini adalah banyakan manipulasinya. Iya. Nah, itu kan datangnya dari mana? Iya pasti datangnya harus dari SDM atau dari masyarakat dong. Mhm. Kita harus sadar nih, gue dibegoin nih. Iya. Wah, ini kacau nih. Oh, ini ternyata nggak pakai skill nih. Ya kan kalau yang nggak pakai skill otomatis kan berarti lebih banyak gampang dibikin hoki-hokian. Betul. Hoki-hokian kan semakin bisa sering diatur dong. Mhm. Mhm. Kemampuan kan makin sedikit bisa diatur kan begitu. Iya. Ya kan? Jadi ya contoh gini deh. Saya mau tanya, ada mainan ada dua. Mhm. Ya. Yang pertama namanya mainan monopoli, Oke. body monopoli. Ya. Yang kedua namanya ular tangga. Ya oke. Pertanyaan saya, mana yang lebih hoki-hokian? Hmm. Sama aja ya. Yang Ular tangga. enggak, ular tangga, Ya. gelontor dadu pokoknya nyampe angka 100. Betul. Nggak ada unsur kemampuan apa di situ, saya Iya. belum Iya. dengar ada Iya. ular tangga yang Betul. pakai Betul. unsur kemampuan, saya nggak ngerti gitu. Mhm. Tapi kalau monopoli jelas ada Strategi ya. kemampuannya. Bagaimana caranya membuat rumah berubah menjadi hotel. Mhm. Lalu bagaimana caranya menguasai infrastruktur yang penting mulai daripada stasiun dan infrastruktur air dan listrik. Yes. Lalu juga pelabuhan dan kereta api. Mhm. Lalu ketika kita ada masuk ke penjara, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak memiliki kartunya? Betul. Apakah kita akan gulir atau kita akan bayar? Mhm. Lalu rumah mana yang pertama, harus yang mana duluan daripada monopoli itu, yang harus kita kejar pertama kali, Ya. dan membuat kita bisa menguasai satu blok. Yes. Itu ada skillnya. Betul, gelontor dadu ada, kemampuan ada hokinya tahu, tapi nggak true itu adalah seluruhnya murni untung-untungan. Mhm. Baru mainan loh bicaranya. Iya. Jadi kan pengetahuan, bener Oke. nggak? Aha, aha. Bagaimana ujung-ujungnya monopoli juga ngatur duit toh. Yes. Terlalu banyak beli properti tiba-tiba masuk
masuk ke rumah orang nggak mampu bayar, harus hipotek, Hmm. harus di Lego. Kita punya properti, Yes. ngutang. Nah itu kan berarti pengaturannya yang kurang. Nah di sini ya inilah awareness yang harus kita ceritakan. Hmm. Saya jujur kepada anak saya bilang, ada anak-anak kan seneng ya lihat boneka lucu-lucu yang Oke. dipancing-pancing. Yes. Oke, saya bilang, ayo kita tungguin, saya bilang. Kenapa Dedi tungguin? Ya kita tungguin dulu. Itu kan Dedi itu dapat. Oh ya, ya udah. Kamu duduk sini, Dedi kasih counter, Mhm. counter klik 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 gitu kan. Yes. Nah, sekarang kamu hitung dari mulai mesin itu ngasih boneka Sally sampai dia dapat boneka selanjutnya. Oke. Pencet ya kan. Saya kasih makanan yang enak biar dia mau duduk dekat-dekat Mhm. situ. Saya kasih lihat. Terus dia bilang, Dedi, kok lucu ya? Dia bilang, kok di mesin itu ternyata sekitar 20-an kali dia baru bisa Keluar, nyapit. Kok iya. yang tadi kayak hampir dapat tapi nggak dapat. Mhm. Terus saya mau tahu kamu dapat kesimpulan apa, saya bilang. Iya. Oh iya, itu kok tapi ini ada yang 32. Ada 35. Ada nggak yang begitu dapat ambil? Nggak ada. Kamu udah tahu. Kalau satu kali capit dapat ya mesinnya rugi, bener nggak? Betul. Iya dong, mesti keluarin duit 5.000, dapat boneka 35.000. Yes. Otomatis 35.000 ke 35.000 1/7. Iya. Artinya tidak mungkin dia akan memberikan hasil lebih kurang daripada 1/7. Emang dia nggak bayar karyawan, listrik, sama biaya sewa tempat? Betul. Anak saya umur 9 tahun loh pada waktu itu. Oke. Iya nggak? Kita Iya, harus iya. kasih tahu pengertian. Oh gitu. Oh besok pintar dia. Mhm. Dia tungguin aja. Dia tungguin mesin pancing ya kan. Saya sengaja bawa ke mall, biarin, saya pengen tahu. Mhm. Jadi minta uang 100.000. Oke, bapaknya harus modalin. Iya dong. Oke. Dia tungguin, pencet. Begitu 20 langsung dia samperin. Pencet, cet, gagal, cet, gagal, cet. 3 kali, cet, keempat dapat. Tenteng masuk, bawa. Oke. Jadi orang 20.000 dapat boneka 35.000, dia untung. Dia tunggu. Itu pemahaman statistik, right? Oke. Itu ilmu kita belajar waktu kita SMP atau SMA, betul? Ya. Namanya statistik dan peluang. Peluang, oke. Ya, peluang ada namanya permutasi dan kombinasi. Ya, bedanya permutasi dan kombinasi adalah permutasi adalah dua kejadian yang berurutan AB sama BA dihitung 2 kali. Kalau kombinasi AB, BA, dia hitung 1 kejadian. Ya. Nah, ini namanya pengetahuan. Orang berbicara mengenai uang, berbicara mengenai keuangan, berbicara mengenai hal yang ada di sekitar kita, itu memang sebenarnya ada unsur untung-untungannya juga. Oke. Tapi kita jadi sadar bahwa gue dibegoin nih. Ini lebih banyak untung-untungannya nih. Ini lebih gampang diatur nih. Masuk sini kacau nih. Ya. Kenapa? Karena dari kita berada di dalam kondisi, jangankan yang posisinya kita sudah dewasa, dari anak-anak aja di sekitar kita itu banyak yang kayak judi. Oke. Biasa teman itu mainan pancing 1. Oke. 2, keluar yang masukin koin keluarnya tiket. Ya. Ini sama seperti yang ada di tempat judi-judi yang ada di luar negeri itu, kalau kita pergi tuh yang masuk ke kasino-kasino kurang lebih mirip keluarnya. Bentuknya kereta jegek-jegek keluar koin sama juga. Oke. Jadi ada keluar koin, di keluarnya tiket. Lalu yang ada di jajanan anak-anak itu yang di pinggir jalan. Oh, cabutan kalau aku dulu. Cabutan, betul. Ya. Oke. Apa bedanya? Nggak ada bedanya apa. Betul nggak sih? Yes. Terus dia jadi terbiasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang biasa untuk saya mendapatkan hadiah. Ngeri sekali toh. Nah terus sekarang mau diberantas. Orang udah diajarin dari kecil. Gimana? Nah, saya nggak bilang gimana ceritanya ketika menjadi sesuatu yang begitu masif dengan adanya online. Jangan heran kalau namanya online semuanya positif dan negatifnya menyebar begitu cepat, tidak terfilter, dan tidak tertarget. Siapapun jadi peluru nyasar, kena tembak. Betul. Jadi kalau ada berita, wah sekarang judi online, anak kecil juga bisa, umurnya 11 tahun, 12 tahun, nggak pernah tahu ada berita begitu. Kok parah ya? Saya bilang nggak heran. Kenapa? Loh, orang dia bisa pergi ke minimarket di dekat rumah untuk isi top up game, beli diamond. Ya. Begitu dia beli diamond, masuk ke dalam gamenya ngapain? Undi. Akhirnya apa bedanya? Ayo. Yes. Mau dibawa kemana? Saya juga bingung gitu. Tapi
Mari kita open. Artinya kita masih kasih tahu, itu kamu untung-untungan loh. Tuh. Percuma kamu spending sana. Tapi saya kepengen, ya silakan pancing boleh, nggak apa-apa. Tapi kamu tahu bahwa satu titik kamu harus stop. Mhm. Satu titik kamu lebih banyak nyumbangnya daripada kamu dapatnya. Ya. Atau kamu memang datang karena kamu pengen seneng doang. Sehingga kita bisa rem secara psikologi kita. Mhm. Kita bisa rem secara keuangan kita. Kita jadi tahu nih bahwa kita datang ke sini adalah just for fun. Oke. Ya kan? Atau di sini kita frustasi karena tempat yang tidak menghasilkan. Saya datang ke sini adalah jalan ninjaku cepat kaya. Mhm. Atau saya mau jadi profesional untuk sesuatu hal ini. Silakan juga. Tujuan masing-masing ya. Aha. Iya, kan tadi Ya, ya. saya membuka itu di Mhm, awal. mhm. Saya tetap bilang bahwa saya sih bicaranya, wah ini kita akan perangi. Percuma. Kenapa? Loh ya karena yang namanya money game juga ada. Yes. Saya akhirnya berpikir, mau kita perangi seperti apapun, kalau pasarnya ada, Mhm. ya ada Tetap juga, aja. tetap korban. Ya. Ya, jadi harus jalan di dua sisi, tidak bisa di salah satu. Oke. Mhm, mhm. Oke, aku menarik untuk bahas kalau kita melihat fenomenanya sekarang, rasanya Mas, kalau tidak berjalan dua sisi ini akan semakin menggunung gitu ya, jumlah korban judi online gitu. Nah, apakah akan berdampak juga dengan market kita di Indonesia, baik mungkin dari sisi yang lain gitu ya, tadi pinjaman online mungkin agak kena sedikit gitu, ataupun yang lain, apakah ada impact-nya nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Cerita panjang lebar gitu ya Mas, terkait dengan judi online dan juga mungkin apa yang membuat hal tersebut menjadi besar di Indonesia. Tapi kalau kita lihat ke depan dengan situasi yang sekarang nih, rasanya akan semakin besar juga kalau nggak ada remnya seperti itu dari kedua belah pihak ya, baik dari mungkin pemerintah, pemegang kebijakan dan juga kita mungkin SDM. Apa yang mungkin akan terjadi ke market kalau misalnya hal ini akan membesar, Mas Ryan? Adakah hal-hal yang mengkhawatirkan? Silakan. Ya, yang mengkhawatirkan itu ya sebenarnya jurang orang miskin akan melebar. Mhm. Ya, dia malah bukannya nggak punya duit, tapi malah jadi nggak punya duit, still nggak punya duit dan tambah banyak utangnya. Oke. Ya kan? Dan akan lebih banyak repotnya mungkin dia malah membuat orang lain juga ikutan miskin. Mhm. Ya kenapa? Karena dia pinjam duit kepada orang lain yang dia sendiri akhirnya pakai buat judi online. Ada satu kejadian yang salah satu dekat di sekitar saya lah boleh Mhm. dibilang, dia seorang staf admin, lalu dia jadi kehilangan pekerjaan. Oke. Dia pakai duit perusahaannya Mhm. untuk kecanduan judi online dan semula dari kecil jadi besar dan akhirnya dia pinjol juga dan akhirnya dia jadi bukannya kehilangan pekerjaan, fraud, ngutang pula. Mhm. Ya. Nah ini kan yang fraud ngerugiin siapa? Ngerugiin diri sendiri dan Yes. ngerugiin yang di fraud. Ya. Utang. Kalau ngerugiin diri sendiri, utang boro-boro bisa balik duitnya. Mhm. Dia harus kerja untuk bertanggung jawab terhadap utangnya, ngembaliin utang. Kalau dia nggak bayar, berarti yang diutangin. Ya jadi masalah juga. Yes. Ini jadi merugikan banyak pihak. Ya kembali lagi, ini kan sebenarnya kenapa ya? Kenapa ya menurut saya adalah karena banyak orang yang sebenarnya unskill, tidak punya kemampuan, dan akhirnya mereka berusaha untuk melihat ini begitu mudahnya dengan Oke. iming-iming yang menarik, dan mereka berpikir bahwa saya lakukan dalam satu kehidupan saya ini untuk mendapatkan uang seperti yang ada di brosur nilainya 5 miliar mungkin. Mhm. Saya 5 miliar mau kerja apa? Ya sudah kalau gitu saya bet the luck loh. Dia udah ngomong Bad. bet the luck, Oke. mati dia, ya kan? Aha. Ya, ya memang betul Anda betting di sana lah gitu kan. Oke. Nah, itu ya memang yang terjadi dalam mindset-mindset yang perlu kita luruskan. Mhm. Mungkin kita harus bisa mulai dari orang-orang sekitar kita. Oke. Yang tiap saat ngeliatin handphone terus-menerus gitu kan. Coba kita bukan kepo tapi kita intip sedikit. Lagi Mhm. ngapain dia? Kalau ternyata mungkin dia main game, ya game, ya maksudnya susah juga. Ya sekarang kan gamenya itu juga yang mirip Macam-macam ya. juga. Iya. Kan? Aha. Lah ya repot ya, mesti kita mulai bantu monitor kita yang memiliki sesuatu yang lebih sehat secara akal. Mhm. Kalau masih sehat secara akal. Oke. Ya, kan masih bantu yang akal sehatnya lagi ngaco. Yes. Saling mengingatkan ya.
saling mengingatkan. Mhm. Akhirnya itu yang lebih. Kalau bicara mengenai pemerintah, saya rasa hari ini pemerintah kita juga kayaknya sudah dengan segala daya dan upaya, dan karena ini melihat sesuatu yang eh, ngerepotin juga dan menjadi ancaman, makanya juga sudah mulai diperangi kan. Tapi saya rasa hal itu tidak membuat, ya mengurangi sesaat iya, tapi dalam jangka panjang seberapa kuatnya hal itu bisa terus ditahan dari satu sisi sih. Dan Mmm, namanya peperangan itu kan harus ada, negara berperang, rakyatnya cuek ya mati juga. yes. Rakyatnya perang mati, negaranya nggak dukung ya mati juga. Ya ya. Kan gitu. Karena negara isinya kan rakyat. Mhm. Nah kita juga gitu kan. Nah ya kan kalau tadi ada di mana, dari negara mana yang katanya pusatnya tadi Mbak Audrey tadi. Kamboja banyak kan, Mas Nah Ryan? makanya coba, artinya kan lebih kacau lagi, yang kita susah dengan kondisi begitu Mhm, gitu kan. iya, Yang miskin kita tambah, yang terima duit yang negara lain, kan lebih menyebalkan, yes, betul. ya kan? Mhm. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada muncul pertanyaan lagi nih Mas Ryan terkait dengan judi online ya. Kali ini kita ke Jakarta Barat. Ada Bapak Irwan yang Ya. cukup tertarik gitu ya dengan perbincangan ini, baru kali ini nih ngomongin tentang judi online. Tapi seru banget Smart gitu. FM ya jangan. Dengerin Smart Market Insight mungkin baru kali ini ngomongin judi online gitu ya. Karena punya pengalaman juga Mas Ryan melihat orang-orang di sekitar gitu ya, main judi online dan akhirnya jual barang-barang yang dimiliki gitu ya. Dan bahkan kemarin ada juga wacana pemerintah memberikan bansos kepada keluarga korban judi online katanya. Itu nggak make sense menurut saya. Tapi yang saya khawatirkan ini adalah tadi kata Mas Ryan ya, terkait dengan literasi kepada anak-anak yang menjadi generasi penerus. Nah, ini ada saran nggak, Mas? Karena kan seperti yang Mas Ryan lakukan untuk anak Mas Ryan tuh cukup bagus, tapi saya nggak kepikiran juga untuk melakukan itu gitu. Ada yang bisa diterapkan untuk para orang tua, Mas Ryan? Silakan. Iya, kalau saya bilang gini ya, sebenarnya ada banyak sekali sarana edukasi yang baik adanya bagi anak-anak kita. Mhm. Ya. Jadi anak-anak kita ini kan nature-nya adalah bermain. Ya. Tolonglah kita sebagai orang tua, tolong temanilah anak itu bermain. Hmm. Belum dia bermain sesuatu yang kita tidak tahu itu dimainin itu apa. Ya. Itu pesan pertama. Oke. Main ular tangga, mainlah ular tangga. Ludo, mainlah ludo. Main kartu remi, ajarilah main kartu remi, ada banyak. Ya. Lalu board game nggak sampai di situ. Board game itu sangat banyak. Pergilah ke kafe board game. Kalau di kota Anda ada kafe board gamenya. Lalu Mhm. Jakarta Barat banyak kafe Banyak board game. ya. Pergi ke sana. Mainan board game itu udah nggak kayak zaman dulu. Bukan cuma yang namanya eh, ular tangga. Mhm. Bukan cuma monopoli. Tapi ada banyak. Anak saya dari umur 4 tahun. Oke. Itu saya sudah ajak selalu main board game. Di rumah ini banyak sekali board game. Ada Splendor. Hmm. Ada Tiki Topel. Oke. Itu mainan-mainan mikir gitu ya, bagaimana bagaimana membangun strategi. Ada sisi spekulasi yang harus dia lakukan, betul. Mhm. At the end, bisnis kita, hidup kita tuh ada sisi spekulasinya. Kita tuh quote unquote ada perjudian yang kita lakukan dalam hidup kita. Life is gambling, ada Oke. bagian itu. Yes. Tapi membuat anak-anak kita itu membarikade buat diri dia sendiri bahwa saya main. Dia sudah terbiasa. Kalau saya, bukannya saya ngajarin anak saya cari bajakan. Mhm. Kadang dia ngelihat temennya, mainannya tiba-tiba udah ada apa, ada avatarnya sangat bagus. Oke. Apa yang saya ajari pertama kali anak saya? Bukannya saya ngajarin ini menjadi sesuatu yang buruk ujungnya ya. Mhm. Oh, main kayak gitu. Yuk kita cari bajakannya dulu. Oke. Tuh, plagiat. Nggak begitu cara mikirnya. Kenapa? Saya bilang, kalau kamu main sesuatu yang sifatnya maya, kamu sudah harus keluar duit. Kamu akan tambah parah lagi, tambah banyak. Betul. Dan ketika begitu dia sudah coba yang bajakannya dan berhasil, terus apa? Dia sudah bosen mainnya. Betul. Iya, iya, iya. Besok-besok dia nggak mainin lagi. Terus saya bilang, mana semangat kamu yang kemarin? Mhm. Tapi sudah mainnya, udah baru jauh begitu doang, ternyata nggak asik ya. Nah, Oke. sayang kalau kemarin dipakai uangnya. Bukan Iya. saya bajakannya, bukan. Betul. Tapi ada sisi itu yang penting harus kita lakukan. Makanya saya bilang, anak kita harus ditemani, karena dunia dia main, Mhm. kita mau sibuknya kayak apapun, temanin juga. Oke. Saya pergi
lihat teman lagi main. Oke, jangan ditanya. Anak saya, semua tempat yang ngeluarin tiket itu, Aha. jago mainnya. Boleh diadu sama anak saya, pergi main sama anak saya dari sini. Oke. Ayo, wahai yang ada di Tangerang dan Jakarta, ayo, Aha. sama anak saya. Boleh ya. Adu Aha. mainan di tempat-tempat keluarin tiket itu. Memang Yes. sengaja. Ya Mhm. oke lah, saya harus keluar uang, saya tahu. Tapi di situ ada unsur pendidikan dan penahanan dirinya. Ya. Jadi isi sekian, kamu Mhm. harus pakai. Bisa 3 kali main untuk 3 kali datang. Oke. Dari situ dia, aduh, aduh, dikit lagi. Gak bisa, pulang, pulang. Karena sudah habis jatahnya ya. Yes, kita Aha. mungkin udah terlanjur dalam kehidupan kita di sini, tapi kita tidak boleh membuat generasi selanjutnya kita ini lebih hancur daripada kita. Boleh ngomong kasarnya gitu loh. Yes, yes. Itu yang saya lakukan. Oke, ya, ya saya anak satu sih ya, gitu ya. Jadi kalau wah anak saya 3 ya gimana ya? Kan itu keputusannya ada juga Masing-masing ya. ya. Oke. Tapi itu yang terjadi dan Mhm. memang ini sangat mengerikan buat anak-anak kita di kemudian hari loh. Mhm. Nah, jadi bukan hanya investasi uangnya, investasi soft skill, investasi mental yang terjadi ini, itulah smart market insight, right? Ini kan Mhm. yang ada di dalam pasar kita yang mungkin investasi itu kan adalah masa depan. Ya. Coba anak kita kan adalah bukan kita minta anak kita bayar utang kita karena lu udah gedein, nggak begitu arah Mhm. tujuannya. Tapi kalau kita memberikan dia bisa survive skill dengan berbagai macam tantangan yang lebih challenging dalam kehidupan dia nanti dengan teknologi yang antah berantah kita juga nggak tahu. Yes. Nggak khawatir nih kita sebagai orang tua yang ngeliatin sekarang aja udah begitu gilanya gitu kan. Mhm. Ya itu ya itulah yang memang harus kita Challenge-nya ke depan ya. yes, the most challenging things lah saya bilang di era-era hari ini tuh ya kayak jangan-jangan kita sendiri apaan sih itu saya nggak tahu, wah bahaya anaknya Iya. cari di tempat lain loh. Mhm. Kalau udah Nah, itu pinter ya semuanya buka apapun sendiri dan iya ini yang harus terus menjadi pengawasan orang tua semua listeners seperti iya itu. Mas Ryan, 1 menit terakhir gitu ya untuk merangkum dan apa yang harus kita ingatkan supaya angka judi online di Indonesia ini tidak sebegitu besarnya. Silakan Mas Ryan. ya pada akhirnya kita tidak bisa memaksa orang lain, Mhm. tapi yang kita lakukan adalah ya kita pertama jangan ikut-ikutan. Oke. Yang kedua adalah ketika ada orang di sekitar kita, mari kita coba bantu kasih tahu. Mhm. Ya kalau dia nggak mau itu kan akhirnya adalah pilihanmu gitu kan. Yes. Tapi kita sudah kasih tahu. Dan ya kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kita tiba-tiba udah mulai pinjam-pinjam duit dengan tujuan-tujuan yang kita juga nggak jelas, ya Mhm. tolong meminjamkan uang itu bukan kadang-kadang bukan menjadi obat yang baik, tapi justru malah sesuatu yang menjerumuskan. Oke. Ya jadi ya tolonglah kita ikut setidaknya tidak ikut memperparah dan jangan lupa anak-anak kita ini adalah tantangannya lebih mengerikan lagi ya Mhm. seperti yang tadi saya ceritakan. Begitu begitu mengerikannya yang harus kita kasih tahu. Ya sekarang kalau ada anak umur 13 tahun dan ternyata dia main apa? Judi online. Mhm. Lah, jelas-jelas kalau dia suruh pergi ke Marina Bay, suruh masuk, no dia nggak dikasih Nggak masuk. bisa, iya. Tapi akibat online itu bisa salah market kan sebenarnya. Saya nggak tahu kalau ternyata pembuat judi online itu ternyata memang menyasar yang itu memang ya emang Iya. itu gua nggak tahu deh, udah bingung juga. Yes, yes, yes. Oke, semua listeners semoga perbincangan kita malam hari ini bisa membukakan pandangan baru ya terhadap judi online yang sudah mulai kita berantas. Mulai dari kita dulu ya untuk menahan diri tidak melakukan judi online dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita seperti itu ya. Apalagi untuk Anda para orang tua, jaga anak Anda dan awasi mereka. Thank you Mas Ryan untuk pembahasan malam Ya, hari ini dan juga semua listeners terima kasih parenting banyak. ini.